Apopis, penata meja Fir'aun Amenhotep III akan digantung atas hukuman berkolusi dengan musuh-musuh Mesir dan percobaan pembunuhan Fir'aun Amenhotep serta istri dan anaknya. Tubuhnya akan digantung di tiang gantungan sampai dia mati perlahan. Dan jasadnya akan dimakan oleh burung-burung. Dia tidak akan ke barat dan dia tidak akan mendapatkan kehidupan abadi di sana. Dia tidak akan dijadikan mumi. Dia akan hancur lebur. Perintah-perintah itu tidak akan menghentikanku dari berjumpa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aku tidak lagi percaya pada agamamu yang konyol. Aku benci Amon yang tidak berguna itu. Diamlah orang kafir yang tidak beriman. Bungkam dia! Bungkam dia! Bungkam dia! Bungkam dia! Aku berdoa kepada Allah untuk memberikanku kekuatan untuk menahan penderitaan mati perlahan. Terkutuklah Amon, dewa yang tidak adil. Diamlah orang kafir yang tidak beriman. Bungkam dia! Terkutuklah Amon dan para imam kuil. Orang kafir, gantung dia! Gantung dia! Gantung Terkutuklah Amenhotep dan Potifar. orang itu! Kau benar. Orang lain yang seharusnya digantung, bukan kau. Terkutuklah kau! Ya, bunuh dia. Dia! Gantung saja dia. Hukum dia! Terkutuklah kau. Terkutuk kau! Terkutuklah kau! Gantung dia! Terkutuklah kau. Gantung! Ampunilah dia! Ampunilah dia! Terkutuklah kau! Andai saja aku punya waktu untuk mengenalkanmu pada monoteisme. Andai saja aku bisa memperkenalkan Yuzarsif, utusan Allah, ke anak-anakku. Aku bahagia kau selamat. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku akan berdosa dan malu di hadapan Allah. Menurutmu apakah dia tertawa? Iya, sepertinya dia tertawa. Ada apa? Kenapa dia tertawa? Sepertinya karena dia yakin bahwa dia akan ke tempat yang terbaik setelah mati. Aku tidak mengerti apakah seseorang bisa memiliki tempat yang baik setelah kematian kalau mereka tidak dijadikan mumi dan dipindahkan ke barat.
Suatu hari nanti akan kubawa para pelaku sebenarnya ke tiang gantungan. Suatu hari nanti Ang Mahu dan para imam lainnya akan dihukum. Ayo pergi. Mana Yuzarsif? Yuzarsif! Mimpi yang kau tafsirkan benar-benar terjadi. Apopis digantung. Aku tahu. Sejak pagi tadi aku mendoakannya. Semoga Allah memberkahinya. Inarus dibebaskan dan diberikan pekerjaan lamanya dengan sang Fir'aun. Tafsir yang jitu sekali. Bagaimana bisa? Prediksi hanyalah tebakan seseorang. Aku menyampaikan makna tersiratnya. Aku mendapatkan kebenaran tentang mimpi mereka dari Allah dan memberitahunya. Aku hanya menyampaikan perkataannya. Semoga Allah memberkahi Apopis dan kita semua. Bagaimana kau bisa memprediksi Yuzarsif? Dengan kekuatan iblis? Atau sihir? Sebuah pertanda yang menuntun. Orang-orang akan merugikan orang-orang jahat. Kau orang jahat, tukang sihir, dukun. Aku tidak sebodoh itu bisa percaya bahwa kau adalah seorang nabi. Kau hanyalah orang yang membuat prediksi, tukang sihir. Sekarang yang mulia Yuzarsif, adakah prediksi atau sihir baru? Berapa lama hukumanmu? Selamanya. Zafira adalah tempat yang terabaikan. Tak seorang pun bisa meninggalkannya dengan cepat. Kau akan segera dibebaskan, Ninefer. Apa? Semoga kebebasanmu dari penjara menuntunmu kebebasan dari iblis. Apa kalian dengar apa yang dia katakan? Semoga yang dia katakan tidak terjadi dan kau tetap di penjara selamanya. Kurang ajar kau. Kalau benar itu terjadi, aku akan percaya padamu. Aku akan percaya bahwa kau adalah penyihir dan dukun terbaik di Mesir. Orang mati tidak bisa mendengar. Mereka tidak mendengar pesan dan kata-kata kebenaran dari Tuhan. Dan kalaupun mereka mendengar perkataan Allah, mereka akan mengacuhkannya atau menyebutnya kebohongan atau sihir. Mari panjatkan doa untuk jiwa Apopis. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon berkahilah Apopis. Berkahi jiwanya dan ampunilah dia.
ada burung-burung yang datang. Pergilah makhluk-makhluk jahat. Pergi burung-burung kotor. Jangan ganggu suamiku. Jangan ganggu suamiku. Pergi! Pergilah makhluk-makhluk jahat! Astaga, ini mimpi Apopis. Yuzarsif memberitahunya dia akan mati seperti ini. Pergilah burung-burung jahat! Jangan ganggu suamiku! Lepaskan dia! Kau di sana, mundurlah kau. Tolong turunkan dia! Jangan ganggu jasadnya! Karena ini adalah perintah. Dia harus tetap di situ. Pergi. Tidak! Terkutuklah orang-orang yang membunuh suamiku! Semoga dewa-dewa mengutuk Anmahu, Amenhotep, Potifar, dan semua orang yang telah mengambil Apopis dariku. Tenanglah, tenang. Sudah terjadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tenanglah, tenang. Nineferkepta dibebaskan. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Kau penyihir yang hebat, Yuzarsif. Kau yang paling unik di Mesir. Kau dipenjara 12 tahun yang lalu atas hukuman pencurian dan kejahatan lainnya. Dan kau dihukum seumur hidup. Akan tetapi, para imam di kuil Amon meminta kau dibebaskan. Mereka berpendapat bahwa kau akan memperbaiki dirimu dan melayani kuil Amon alih-alih melakukan kejahatan. Kali ini, aku berharap mereka benar soal itu. Perkataan Yuzarsif terjadi lagi. Seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin padanya. Itulah tanda-tanda kebenaran utusan Allah. Wahai Nabi Allah,
Maukah kau berceramah untuk kami? Terkadang para nabi tidak berhasil menuntun beberapa orang. Orang mati tidak mendengar kata-kata kebenaran. Kalaupun mereka mendengar, mereka akan mengacukannya atau menyebutnya kebohongan atau sihir. Yang mulia? Yang mulia kenapa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kita harus pergi. Jalan. Yang mulia, aku telah mengembalikan beberapa lahan pertanian di tepi Sungai Nil yang telah disita oleh para pendeta kepada pemiliknya. Tapi tetap saja para imam tidak berhenti serakah dan melakukan kejahatan. Kalaupun sisa hidupku hanya 1 hari, aku akan membunuh Amon dan para imam. Kenapa kau tidak menyelesaikan alasan utamanya? Masalahnya adalah akar agama ini. Masalah utamanya adalah menyembah Amon dan berhala lainnya. Dewa yang tidak bisa mengatur apa yang dilakukan pengikutnya akan menuntun hambanya ke kezaliman. Yang harus kau ganti adalah agamanya. Menyembah Amon adalah tradisi lama bangsa Mesir. Dan untuk menghapusnya itu tidaklah mudah. Lamanya suatu kesalahan tidak membenarkannya. Selama agama ini ada di Mesir, kezaliman pun akan terus ada. Yang mulia, aku tahu tawanan muda yang percaya hal yang sama. Aku bisa membawakannya padamu kalau kau mengizinkan. Yang mulia. Panggil Yang mulia. Sinuhe, tabib Yang istana. mulia. Cepat. Inarus pasti sudah menyampaikan pesanmu pada sang Fir'aun. Apa yang terjadi? Mungkin dia lupa. Apakah dia bisa lupa akan hal yang begitu penting? Kita tidak bisa selalu memutuskan perbuatan kita. Mungkin mereka tidak membiarkan dia mengatakannya. Aku tidak mengerti siapa yang tidak membiarkannya. Dia yang tidak menghendaki Yuzarsif meminta. Dia yang tidak menghendaki hamba-hambanya meminta selain kepadanya. Dia yang mungkin membuat Inarus lupa apa yang ingin dia sampaikan. Aku tadi ingin bicara apa? Bicara tentang siapa? Aku langsung lupa semuanya saat Amenhotep muda pingsan. Apa yang terjadi padanya, Sinuhe? Kau adalah tabib istana dan kau adalah ahli otak serta kepala. Kenapa kau tidak mengobati penyakit Amenhotep muda? Bahkan tabib yang sudah ahli tidak bisa mengerti beberapa penyakit. Dan ini salah satu penyakit yang seperti itu. Apakah Amenhotep muda menderita epilepsi atau dia hanya pingsan saja? Bukan keduanya. Aku mempunyai obat untuk keduanya. Tapi aku tidak bisa mendiagnosa penyakitnya. Apa yang harus kita lakukan? Kau harus bisa melakukan sesuatu untuk mengobatinya.
Berusahalah agar dia tidak terlalu bersemangat atau cemas sampai pengobatan ditemukan. Sepertinya penyihir di kuil Amon bisa menyembuhkannya. Aku tidak butuh disembuhkan oleh penyihir. Terkutuklah Amon dan semua penyihir dan imam di kuilnya yang hanya memikirkan keserakahan dan penjarahan. Kau tidak boleh menghina Amon atau para imam kuil. Sudah, hentikan. Aku tidak akan mengizinkan siapapun di istanaku mendukung Amon atau para imam itu. Keluar! Selama kuil Amon mempunyai informan seperti Nyonya Ti di istana kita, mereka tidak akan kalah. Wahai Amon yang agung, kaulah harapanku satu-satunya. Kenapa kau tidak membantuku? Bukankah aku selalu membawa hadiah untukmu? Bukankah aku selalu memberimu koin emas dan hadiah berharga lainnya? Bukankah aku telah memberimu makanan-makanan enak? Kenapa kau tidak membantuku? Kemana lagi hamba seperti kami meminta bantuan kalau bukan dari para dewa? Siapa yang bisa kami mintakan bantuan? Tapi yang mulia, kau adalah istri Amon dan salah satu dewi kuilnya. Bagaimana kau bisa berharap pada Amon untuk membantumu mencintai orang lain? Kenapa kau membuatku kesal? Tidak masalah kalau aku berada di rumah para istri Amon dan para imam tidur denganku setiap hari. Cintaku untuk Yuzarsif adalah sebuah masalah. Tapi para imam adalah hamba Amon yang mulia. Diam kau! Aku tidak ingin mendengarnya. Ya baiklah, kalau menghinaku bisa membuatmu lebih tenang, aku tidak akan protes. Semua ini adalah salahmu. Lebih baik kau cari solusi dengan perkataan manismu itu, daripada menusuk hatiku dengan lidah tajammu itu. Sudah kubilang, tapi kau tidak mendengarkanku. Kenapa kau tidak berbicara pada Potifar untuk membebaskan Yuzarsif seperti saat kau memintanya untuk memenjarakan Yuzarsif? Kau pikir Potifar tidak akan bertanya kenapa aku meminta dia di penjara dan sekarang aku ingin dia bebas? Saranmu sama bodohnya dengan dirimu. Karimama? Iya, yang mulia. Apakah aku yang salah? Atau kacanya? Apakah aku terlihat tua dan keriput? Tidak, yang mulia. Itu akan hilang kalau sudah dirias. Jadi aku memang keriput. Kalau aku terus depresi seperti ini, bagaimana aku bisa bertemu dengan Yuzarsif saat dia dibebaskan? Jangan khawatir. Yang mulia masih wanita tercantik di Mesir. Segar, muda, dan cantik seperti biasanya. Aku tidak bisa menahan rasa sakit perpisahan ini. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana bisa Yuzarsif merusak kuncimu? Aku melihatnya sendiri. Dia bahkan tidak menyentuhmu. Kau rusak sendiri.
seperti aku. Apa kau ingat bagaimana mereka dulu saling mencintai satu sama lain? Hidup yang enak, bahkan dunia orang mati lebih ceria dari ini. Menurutku ini adalah akibat dari nyonya yang pelin-pelan. Panggil Sinuhe, tabib istana. Sepertinya Yang Mulia Potifar sedang sakit. Aku lihat itu. Apa yang bisa kulakukan? Dia butuh tabib, bukan aku. Melihatku mungkin akan membuatnya semakin parah. Yang Mulia, detak jantungmu tidak teratur. Kau tidak boleh marah atau terlalu bersemangat. Dan kau harus istirahat untuk sementara waktu. Aku akan menyiapkan obat untuk kau minum setiap hari. Tapi kau harus beristirahat sampai obatnya habis. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Aku bilang kondisi jantungmu tidak bagus dan kau harus istirahat. Meskipun aku percaya pada tabib yang hebat, Sinuhe, aku tidak bisa istirahat. Bahaya kalau kau terus bergerak. Aku harus hadir untuk mengatur urusan Mesir. Tapi aku berjanji akan meminum obat yang kau resepkan. Aku tidak akan bertanggung jawab kalau kau menghiraukan saran-saranku, Yang Mulia. Apa kau lihat, Karimama? Batu giling itu menghancurkan dan menggiling gandum. Begitulah waktu yang berlalu. Menggilas manusia. Selama 8 atau 9 tahun Yusarsif di penjara, umur Nyonya Zulaika seperti bertambah 20 tahun. Dia yang mengirim Yusarsif ke penjara. Dia yang menyiksa dirinya sendiri. Itu salahnya sendiri. Sakit kepala ini akan membunuhku. Aku tidak tahan lagi. Panggil Sinuhe.
Biarkan aku. Kau terlalu memaksakan diri, Yang Mulia. Sakit kepalamu dan penyakitmu itu karena anggur. Anggur satu-satunya yang membuatku tenang. Kalau aku tidak melupakan ini, sakit kepalanya akan membunuhku. Panjang umur Fir'aun Mesir. Ambilkan air untuk Yang Mulia agar ia bisa minum obat. Apa kau memeriksaku untuk mencari sumber rasa sakitnya? Atau kau sudah tahu masalahku tapi kau tidak memberitahunya padaku? Masalahmu adalah kau minum terlalu banyak anggur. Aku sudah memberitahunya, Nyonya. Tapi kenyataannya Fir'aun Agung Mesir tidak mengindahkan saran dariku. Aku tahu bahwa anggur adalah obatku dan hanya anggurlah penenang. Penenang sementara, tapi kalau terus-menerus anggur bisa menjadi racun yang fatal. Jangan berkata konyol. Kau bisa menyembuhkan sakit kepalaku atau tidak? Yang Mulia, kalau kau tidak berhenti minum anggur, aku akan membuka tempurung kepalamu dan menghancurkan cacing-cacing kecil yang menekan pembuluh darah otakmu. Cacing yang memakan otakku dan menyakitiku adalah para imam di kuil Amon. Aku tidak akan sembuh sampai mereka hancur. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh otakku. Karena aku tahu kemungkinan selamat operasi otak itu sangatlah kecil. Kalau begitu, berhentilah minum anggur. Aku tidak akan berhenti, tapi aku akan minum lebih sedikit. Apa ini? Beritahu Inarus untuk jangan terlalu sering menyiapkan anggur murni yang enak. Aku sudah memperingatimu, Yang Mulia. Rawatlah dirimu dengan baik. Ini artinya waktumu hanya tersisa sedikit lagi. Amenho Hotep.
Kau sedang apa, Yuzarsif? Menanam bunga. Dia harus melakukan hal yang sama seumur hidupnya. Bagi Yuzarsif tidak ada bedanya membesarkan bunga atau manusia. Keluar, kalian semua. Kalian tidak dengar? Ku bilang keluar. Tidak, kau tetap di sini. Aku ingin bicara padamu. Dengarkan aku baik-baik. Ibumu adalah penyembah Amon yang sangat fanatik. Jangan biarkan dia ikut campur dengan urusanmu. Setelah aku dijadikan mumi, aku ingin agar kau menguburku di makam yang telah aku buat. Ingat itu. Tapi jangan kuburkan aku dengan patung Amon. Karena aku tidak percaya pada Amon. Para imam adalah makhluk yang berbahaya. Mereka hanya memilih untuk menyembah Amon demi keuntungan mereka sendiri. Dan mereka akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingan mereka. Jangan percaya mereka. Beritahu rahasia-rahasiamu pada Potifar. Dia tidak akan mengkhianatimu. Hormatilah ibumu, tapi jangan percaya padanya. Selalu sayangi Nefertiti, istrimu. Pastikan kau memiliki anak dengannya. Jangan biarkan keturunanku berakhir. Jangan biarkan dinasti Tutmosis berakhir.
berkuasa itu, layaknya terbit dan terbenamnya matahari. Hari ini, matahari Amenhotep III terbenam. Amenhotep IV akan terbit esok hari. Hari ini, Amenhotep III dijadikan mumi. Esok, Amenhotep IV akan dinobatkan sebagai Firaun.